Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua lembaga tinggi, diantaranya Ketua MPR, DPR, dan DPD. Untuk mengetahui jalannya pertemuan di kantor kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Toko Zulfan. Ya Mario, apa hasil pertemuan Presiden dengan 6 lembaga tinggi negara yang sedang berlangsung hari ini, Mario? Ya, Mendy, memang pertemuan yang berlangsung selama 2 jam kurang lebih itu menghasilkan banyaknya ungkapan yang diberikan kepada Presiden terkait dengan adanya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan salah satunya sudah diungkapkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat menginginkan bahwa dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini bersama Yusuf Kala akan menyelesaikan beberapa kasus HAM berat yang selama ini masih belum terselesaikan. Antara lain adalah 12 Mei dan juga kasus 65. Dan juga untuk beberapa ungkapan dari para kepala lembaga negara tersebut, salah satunya juga dikeluarkan dari Ketua DPR Setia Novanto yang mengatakan bahwa banyaknya legislasi yang belum terselesaikan adalah hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh Presiden, karena memang fungsi legislasi juga muncul di kepresidenan atau di eksekutif. Dan juga tadi kami juga mendapatkan informasi dari Ketua DPT yang mengatakan bahwa ia juga merencanakan kepada pemerintah ini untuk kembali menguatkan ekonomi kita melalui khususnya adalah lembaga Bulog, karena memang ekonomi itu sangat bergantung apabila harga beras dan juga harga-harga yang ada di masyarakat bisa dikendalikan oleh Bulog. Amanda. Baik, ini terkait dengan pertemuan Jokowi dengan pimpinan DPR dan juga pimpinan Komisi 2, Mario. Apa yang kemudian menjadi pembahasan utama dalam pertemuan ini? Ya, khususnya untuk pertemuan dengan Komisi 2 dan juga pimpinan DPR di Istana Merdeka tadi yang baru saja selesai. Tadi pimpinan DPR salah satunya Fahri Hamzah mengatakan bahwa dalam pertemuan ini memang yang diungkapkan dalam kepresiden adalah salah satunya adalah untuk pilkada diselesaikan dengan anggaran yang sudah disepakati, dan salah satunya adalah yang ia tekankan adalah untuk menerima amandemen atau revisi undang-undang pilkada yang sudah diajukan atau sudah jadi draftnya di DPR. Dan tadi juga Fahri Hamzah menyatakan bahwa draft tersebut memang sudah selesai dan sudah disepakati, dan berharap agar draft tersebut dipertimbangkan oleh Presiden agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun sengketa-sengketa yang akan muncul seperti biasanya yang muncul setelah pilkada itu berlangsung. Dan hal tersebutlah yang diharapkan agar Presiden mempertimbangkan agar sengketa pilkada yang selama ini terjadi tidak terjadi lagi. Dan juga ia sempat mengatakan bahwa untuk revisi tersebut adalah salah satunya berguna untuk kepesertaan dari para calon yang seyogyanya mengikuti nanti pada bulan Juni nanti untuk didaftarkan. Hal tersebut juga belum diatur secara jelas dengan undang-undang pilkada yang lama. Oleh karena itu Fahri Hamzah mengharapkan agar revisi atau amandemen tersebut diterima. Dan berikut adalah kutipan dari Fahri Hamzah. Soal rencana pilkada aja kan, karena concern utamanya adalah tidak boleh ada kecenderungan awal yang menyebabkan nanti pilkada itu disengketakan di ujung. Jadi kita harus mencari jalan keluar agar dari awal semua peserta pilkada langsung tahap 1 286 daerah ini harus sepakat dan kompak dari awal. Karena kalau nggak kompak dari awal, nanti ujungnya berantem. Kalau ujungnya berantem kan serempak di 268 daerah itu bisa bermasalah gitu. Jadi itulah sebabnya pimpinan Dewan lebih cenderung dengan hasil kesepakatan awal di Komisi 2 agar kita melakukan amandemen kembali terhadap undang-undang pilkada, ya kan? Kenapa? Karena itu melibatkan semua stakeholder, peserta dan penyelenggara, tentunya pemerintah dalam hal ini. Dan kalau kedua-duanya sepakat, ya tentu baik begitu tentunya. Dan kita harus melampaui prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang supaya setelah dia menjadi undang-undang tidak dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi.
Ya, selain isu pilkada yang dibicarakan kepada Presiden oleh Komisi 2, tadi juga dibicarakan isu-isu terkait nasional. Salah satunya adalah isu sosial, yaitu adanya adanya manusia perahu yang bersandar di Indonesia, yaitu dari Rohingya, dan juga kasus yang mencuat di masyarakat, yaitu tes keperawanan TNI bagi wanita. Dan hal tersebut memang diungkapkan oleh Ketua DPR Setia Novanto tadi setelah bertemu dengan Presiden, karena hal-hal tersebut adalah hal yang penting untuk diselesaikan secara cepat oleh Presiden, karena memang hal tersebut perlu tanggapan secara cepat agar tidak terjadi hal-hal atau pembicaraan negatif terkait dengan hal-hal tersebut. Dan itulah yang tadi disampaikan oleh 5 pimpinan DPR dan juga pimpinan Komisi 2 DPR RI. Kembali ke Anda, Amanda. Baik, kami akan terus tunggu hasil dari pertemuan yang sedang berlangsung saat ini antara Presiden dengan sejumlah kepala lembaga tinggi negara. Terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, demikian laporan dari Mario Delima dan juru kamera Teguh Zulfan.